Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari sebuah tema pembahasan tentang garis dan sudut. Untuk awalan pada bab ini, kita terlebih dahulu akan membahas mengenai kedudukan dua buah garis. Adapun kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh kalian adalah yang pertama dalam kompetensi pengetahuan, yaitu kalian bisa menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan diharapkan kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Adapun muatan intak yang terkait dengan pembelajaran kali ini saya ambil dari surat Al-Anbiya ayat 21 yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Di sini ada tema garis yang saya ambil ya, ada garis edar yang teratur ya. Oke, selanjutnya untuk indikator leadership yang diharapkan tercapai pada pertemuan kali ini, yaitu kalian memiliki sikap aktif dalam belajar di sini ya, dalam menggunakan sifat garis dan sudut untuk menyelesaikan masalah dan penuh perhitungan dalam kegiatan pembelajaran. Adapun integrasi GI masih terkait dengan pengenalan lingkungan. Mulai ya. Kita ingat lagi kata titik sebagai awalan ya. Apa sebenarnya titik itu? Nah, perhatikan gambar. Di sini ada sebuah titik yang bernama titik A ya. Gambar di atas merupakan notasi sebuah titik. Nah, titik tidak punya ukuran dan biasanya dideskripsikan menggunakan tanda noktah. Noktah tuh titik gitu ya, ditulisan titik dan diberi nama menggunakan huruf kapital. Jadi kalau untuk penamaan titik itu harus menggunakan huruf kapital. Misalkan titik A ini ya, huruf A-nya huruf kapital. Selanjutnya kita ingat lagi tadi titik, sekarang garis. Garis itu digambarkan oleh kurva lurus. Garis kurva lurus ya, kalau lengkung itu kan mirip-mirip lingkaran ya, lurus di mana terdapat dua tanda panah di kedua ujungnya. Artinya garis tersebut masih bisa diperpanjang tanpa batas. Ini ya sering kita lihat ketika dalam koordinat kartesius ini ada tanda panah ya. Nah ini artinya masih berlanjut sampai tak hingga ya panjangnya kalau ada tanda panah seperti ini. Gambar di atas menunjukkan garis yang melalui titik P dan titik Q, sehingga notasinya adalah garis PQ ya. Ini tadi sudah membahas titik maupun garis. Nah, lihat gambar di sini ada jembatan Ampera. Nah, ini jembatan Ampera. Apa pendapat kalian kedua jembatan Ampera nih yang ini? Nah, apakah kedua menara tersebut sejajar? Nah, ini tema yang tadi kita bahas, kedudukan-kedudukan garis ya. Selanjutnya, yap, kedua menara itu benar sejajar, tapi kita masih belum tahu detailnya kenapa dia disebut sejajar. Oke, lanjut. Nah, pada pembelajaran hari ini akan mempelajari bagaimana sih hubungan dua buah garis yang saling berpotongan dan sejajar. Perhatikan hubungannya, lihat. Di sini ada 4 buah gambar. Yang pertama kolam renang, yang dibahas bukan airnya melainkan lintasannya. Di sini ada garis-garis ya. Yang kedua rel kereta api, di sini ada macam-macam ya. Seperti ini nih, ada yang ke arah sana. Mungkin kalian bisa lihat rel yang banyak ini di beberapa stasiun ya di Jakarta. Kemudian ada pula jembatan nih, menaranya yang akan kita bahas ya. Maupun rangka atap baja ringan. Seperti ini. Nah, kita bahas satu persatu. Nanti mereka termasuk kategori kedudukan dua garisnya seperti apa. Nah, kita akan mengenal ya nanti melalui karena di sini tidak bisa berkelompok, jadi nanti ada LKPD yang bisa kalian selesaikan secara individu.
diharapkan dalam pengerjaan LKPD-nya kalian penuh dengan perhitungan. Sedangkan untuk presentasi kelompok digantikan dengan presentasi individu ketika Google Meet pada pertemuan selanjutnya. Nah, di sini butuh keaktifan ya. Jadi walaupun via GCR menyaksikan video ini, kalian tetap proaktif. Dan nanti kita menyimpulkan bersama ketika pada pembahasan selanjutnya. Oke, nanti masuk pada penilaian pengetahuan. Ya, ada post test individu. Baik, nah kedudukan dua garis kita bahas satu persatu ya. Di sini ada 3 macam kedudukan dua bergaris ya. Yang pertama, jika garis G dan garis H di sini seperti ini posisinya ya, dia dikatakan garis sejajar. Ini G, ini ada 2 sebenarnya garisnya ya, dan garis H disebut 2 garis yang berimpit. Maupun di sini ada garis G dan garis H yang berpotongan dan ketemu di sebuah titik yaitu titik A. Ini 3 ya, 2 garis sejajar, berimpit, dan berpotongan. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang kedua rel kereta api yang tampak pada gambar? Nah, seperti ini ya. Nah, lihat dengan baik ya. Di sini kita lihatnya sepasang, pasti kalau kereta melaluinya sepasang ya, tidak bisa salah satu saja, atau misalnya kuning dengan merah ini ya, enggak, tapi sepasang yang kuning dia akan melalui. Jika dia akan belok pun di sebelah sana, di sini perlintasannya akan ada jalan, ada jalur, ada kunci yang mengatur dia itu berpindah, ada tuasnya ya. Nah, seperti itu. Nah, yang 2 garis kuning ini panjangnya selalu sama. Ini ada bantalan rel kereta ya. Maupun yang merah ini, sampai kapanpun dia akan jaraknya sama. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang kedudukan list? Nah, kalau tadi kedudukannya sama, ya, itu dinamakan sejajar. Jadi jarak bantalannya. Nah, kalau sekarang posisinya jika kedudukan list pada papan tulis di kelas. Misalnya ini sebuah papan tulis ya. Papan tulis, di sini listnya tuh atas dengan bawahnya bagaimana, samping kanan, samping kirinya seperti apa. Nah, itu sama juga seperti rel kereta karena jaraknya selalu tetap. Nah, jika 2 garis yang sejajar diperpanjang, mungkinkah 2 garis itu saling berpotongan? Nah, kalian bayangkan jika misalnya rel kereta itu yang sepasang ya, yang ada bantalannya ketemu di satu titik, itu tidak akan pernah bertemu ya. Kenapa? Karena kereta itu tidak akan bisa melewati. Dan tidak, artinya kata kuncinya kalau sejajar itu tidak akan pernah menemukan sebuah titik potong sekalipun ya. Nah, sekarang posisinya berpotongan. Nah, seperti garis BD dengan garis AC, dia bertemu minimal di satu titik sudah bisa dikatakan dia itu berpotongan. Nah, seperti itu di salah satu titik ya, salah satu titik saja. Jadi kalau lebih namanya nanti berbeda lagi ya. Salah satu titik itu bertemu di titik P, sehingga titik P disebut dengan titik potong. Jadi garis BD dengan garis AC kedudukannya adalah saling berpotongan. Selanjutnya, jika posisinya itu ruas AE dengan ruas BC itu masuknya bersilangan. Kenapa? Karena terletak di bidang yang berbeda ya. Jadi tidak akan pernah ketemu. Ini posisinya kalau diperpanjang garis 2 dimensi pastinya ketemu ya kesannya. Tapi kan di sini bentuk kubus ini adalah 3 dimensi. Jadi garis AE itu dari atas ke bawah dan BC itu dari depan ke belakang. Itu 2 segmen yang berbeda ya, 2 bidang yang berbeda. Jadi nggak akan pernah ketemu dan bidangnya pun berbeda. Ya, kalau sejajaran bidangnya sama dan dia tidak ketemu. Tadi berpotongan, dia itu ketemu di satu titik. Dan bersilangan itu dia bidangnya berbeda dan tidak ketemu tentunya ya. Oke, dia berbeda dengan sejajar maupun berpotongan. Sedangkan berimpit di sini saya gambarkan kubus ya. Kubus A B C D F G H. Nah, kubus pada kubus ini ruas AP ini yang sini nih dengan ruas AC yang sepanjang ini itu berimpit kategorinya. Kenapa? Karena terletak pada perpanjangan AP dan satu bidang datar. Jadi saling ketemu titik potongnya itu banyak ya. Ini di sini nih garis AC dan garis AP ketemu dempet bahasa kitanya ya. Sehingga disebut dengan berimpit posisinya antara ruas AP dan ruas AC.
Baik, sudah bisa dipahami ya. Kalau sejajar itu dia tidak akan pernah menemukan titik potong dan jarak kedua garisnya selalu tetap. Bayangkan saja rel kereta tadi maupun lintasan kolam renang. Ya, sedangkan berpotongan itu ketemu di satu titik. Ya, dua garis ketemu berpotongan di satu titik, maka kategorinya sudah masuk pada dua garis yang berpotongan. Sedangkan bersilangan tadi, jika dua garis itu tidak sejajar, tidak dalam satu bidang yang sama ya, tidak sejajar maupun tidak berpotongan dan bidangnya pun berbeda, dinamakan garis saling bersilangan. Dan yang berhimpit dia ketemunya di banyak titik potong. Baik, sini postextnya nanti akan saya upload di GCR untuk tugasnya agar kalian bisa mengumpulkan tugasnya ya. Masih mudah ya, belum ada perhitungan yang sangat detail, kalian hanya bisa mengamati dan bisa menjelaskan dengan bahasa kalian sendiri ya, seperti ini nanti yang akan saya upload. Jadi kalian mudah-mudahan bisa mengerjakan semua dan mengerjakan dengan tepat waktu. Jadi nanti jika ini diselesaikannya harus dalam masa pembelajaran matematika ya, sesuai dengan jam pelajarannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.